Peleburan pegawai honor menjadi pegawai P3K sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu diberi batasan waktu sampai dengan 5 tahun. Tanpa disadari 5 tahun itu sejak 2018 sudah akan berakhir pada November tahun 2023 ini, nggak sadar. Jadi atas dasar itulah pihak Kementerian PAN RB mengambil kebijakan. Kita khawatir karena pegawai honor yang akan mengakhiri masa jabatannya itu setelah tidak lolos dalam tes P3K ini akan diberhentikan. Sementara mereka itu ada pegawai yang sedang diperlukan tenaganya. Jadi dalam sejuta itu mungkin kebijakannya itu tergabung dalam itu semua. Tapi yang jelas akan ada P3K dan tidak akan ada pemberhentian pegawai honor. Saya kira ini merupakan sebuah berita gembira juga yang tadinya menjadi sumber keresahan dari para pegawai honor yang jumlahnya sudah 2.300.000-an ya seluruh Indonesia, sudah 2 juta lebih. Padahal pegawai honor itu yang mau dileburkan ke P3K itu tadinya dites, ternyata yang sudah lulus tes itu 1 juta lebih. Nah, jadi sekarang bagaimana kita menangani yang 2 juta lebih itu? Nah, jadi setidak-tidaknya secara berangsur pemerintah mengambil kebijakan membuat program singkat dulu, yakni 1 juta dulu dalam tangan. Artinya akan dijadikan pegawai P3K. Jadi itu benar adanya. Jadi hanya saja nanti mereka itu ada P3K yang penuh waktu, ada juga P3K yang paruh waktu. Jadi ini tahapan-tahapannya sedang kita tentukan, tidak lama lagi ya. Kita sedang hitung terutama formasi yang fresh graduate. Dan kira-kira dari total yang sekarang itu tadi kami menyampaikan 80% ini yang non ASN atau P3K, yang 20% rencana akan fresh graduate. Fresh graduate ini apa saja? Sekarang masih kami utamakan yang panen tadi juga. Tentu nanti yang fresh graduate ini kedepannya akan sangat tinggi kualifikasinya untuk mengisi tempat-tempat yang memang dibutuhkan oleh Kementerian Lembaga. P3K dosen 6.742, P3K tenaga guru ada 12.000, P3K tenaga kesehatan 12.719, P3K tenaga teknis lainnya 15.205. Ini untuk pusat. Sementara untuk tenaga daerah ya, itu tadi yang instansi pusat ya. Untuk instansi daerah P3K guru 580.202, P3K tenaga kesehatan 327.542 dan P3K tenaga teknis lainnya 35.000. Nah, jumlah alokasi PNS lulusan sekolah kedinasan ada 6.259 sehingga totalnya 1.003.751. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita baru saja menyelesaikan ratas terkait dengan percepatan transformasi digital untuk keterpaduan layanan digital nasional. Hari ini saya melaporkan 2 substansi, satu terkait dengan progres reformasi birokrasi berdampak kepada Bapak Presiden, yang kedua terkait langkah-langkah digitalisasi yang perpresnya beliau sudah tanda tangani dan sekarang perlu ada rencana aksi yang lebih terukur dari kementerian lembaga dan ini akan tadi telah diputuskan perpres baru. Arahan Bapak Presiden bahwa birokrasi ini harus berdampak. Birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat. Lalu apa yang bisa kami kerjakan dari Kementerian PAN RB? Kami tadi laporkan terkait dengan delayering jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Dulu kenapa ini agak ribet karena dulu ada 3.414 klasifikasi jabatan. Sekarang sudah kita pangkas hanya 3 jabatan saja, 3 kelompok jabatan sehingga ini sangat lincah. Kalau dulu HSN hanya bisa pindah dalam satu rumpun,
sekarang ini ASN bisa pindah lintas rumpun, jadi sudah lebih lincah. Ini slide-nya, jadi sudah sangat mudah. Dan ini berdampak kepada 1,4 juta ASN, dan yang pindah lintas rumpun berdampak kepada 2,1 juta ASN. Beliau berharap ada kebijakan yang berdampak. Dan ini sudah 3 bulan lalu sudah kami putuskan. Begitu juga penyelenggaraan proses bisnis layanan kepegawaian. Selama ini teman-teman ASN merasa ribet, ngurus pensiun repot, ngurus kenaikan pangkat repot, dan lain-lain. Dan ini sudah kita pangkas, ya. Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi 2 tahap. Tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden. Ini dikerjakan oleh teman-teman BKN. Layanan pensiun dari 8 tahap sekarang tinggal 3 tahap. Layanan pindah instansi dari 11 tahap sekarang menjadi 3 tahap. Ini contoh yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang segera dieksekusi oleh Kementerian Lembaga, khususnya Kemenpan RB terkait dengan layanan kepegawaian. Begitu juga di LAN, kami terus berkoordinasi. Ini ada pemangkasan layanan penyelenggaraan pelatihan Next dari 16 tahap sekarang 5 tahap. Layanan akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan dulu 10 tahap jadi 4 tahap, dan seterusnya, termasuk layanan fasilitasi pengembangan kompetensi dari 8 tahap sekarang menjadi 3 tahap. Inilah pemangkasan-pemangkasan yang kami kerjakan. Bapak sekalian saya hormati, dampak penyerahan proses bisnis layanan pengembangan kompetensi ASN terjadi simplifikasi. Begitu juga layanan proses bisnis layanan kepegawaian, dulu ada 11 tahap, Next, sekarang kami pangkas jadi 3 tahap. Ini kami laporkan kepada Bapak Presiden. Begitu juga dulu kenaikan pangkat setahun hanya 2 kali, sehingga kalau tidak bisa ngurus tahun ini bisa tahun depan. Nah sekarang atas saran Bapak Presiden kami proses bersama Menteri Keuangan, sekarang setahun BKN telah mulai tahun ini menyelenggarakan bahwa kenaikan pangkat setahun ada 6 kali, sehingga mempermudah proses bagi teman-teman ASN untuk melakukan kenaikan pangkat. Penyerahan regulasi ASN, Next, kami sedang bekerja keras dengan 1 PP ASN, ini nanti dari yang lama ke yang baru akan jalan. Next, terkait dengan penyerahan regulasi ASN, kami sedang menyelesaikan 1000 PP sekarang. 1 PP yang akan nanti menggabungkan 1031 aturan tentang ASN. Ternyata ribuan aturan ASN tidak bisa juga ke kelas dunia, karena kadang kita sibuk antar aturan dengan aturan. Maka atas saran Bapak Presiden kami pangkas ini sekarang dari 766 DIM tersisa 48 DIM terkait dengan pemberhentian, upaya banding, dan skop profesi pegawai, dan 85 DIM terkait dengan kesejahteraan. Ini sedang dibahas melalui simulasi dengan Kementerian Keuangan. Kalau ini selesai, maka PPASN ini akan segera selesai. Begitu juga dengan penilaian RB yang dilakukan oleh kementerian, sekarang ini agak ribet. Kenapa? Karena harus menjawab 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen. Next slide. Nah sekarang kita rubah ke 26 dampak. Jadi kalau RB-nya bagus, kira-kira kalau kemiskinannya turun, investasinya meningkat. Kalau dulu fokus di hulu, sekarang kita fokus di hilir, sehingga kita lebih berdampaknya bukan di tumpukan kertasnya. Selama ini orang kalau ngurus RB kadang harus ada konsultan di hotel, bagaimana nilainya supaya naik, sekarang tidak lagi. Jadi langsung ke dampak, sehingga rakyat bisa lebih merasakan. Nah, Ibu saya hormati, Next, Bapak Presiden telah menandatangani SPBE, Arsitektur Pemerintah Berbasis Elektronik, dan tadi Bapak Presiden telah kami laporkan terkait dengan transformasi digital pelayanan publik. Next, halaman 15, Bapak sekalian. Inilah arsitektur SPBE nasional sudah dan akan terus disesuaikan untuk mengadopsi konsep digital public infrastruktur atau DPI yang sebelah kanan. Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara, yang isinya adalah di situ terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange. Sehingga yang kiri nanti ini tidak lagi silo karena nanti akan terintegrasi lewat yang kanan. Jadi yang tengah itu ada G2C, ada G2B, government to business, ada government to government, dan government to employee. Jadi yang G2E itu misalnya urusan kepegawaian, ya. Jadi nanti akan diintegrasikan, tapi layanan di bawahnya adalah backbone-nya adalah data kependudukan. Nah, oleh karena itu maka mulai arsitektur SPBE ini tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru. Sekali lagi, sistem pemerintah berbasis elektronik ini bukan membangun aplikasi baru. Bapak Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru. Sekarang ini lebih dari 27.000 aplikasi, sehingga bayangkan rakyat akan susah untuk membuat akun satu-satu untuk mendapatkan pelayanan digital. Nah, dengan SPBE ini diinteroperabilitaskan. Nah, interoperabilitas SPBE inilah sebelumnya Bapak Presiden telah menandatangani Perpres, di mana di sini
Next, Menpan RB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBI Nasional. Di situ juga ada Menteri Bappenas sebagai CDO, kemudian Menteri Keuangan sebagai CFO-nya, Kepala BSNN sebagai CISO-nya, kemudian Menteri Kominfo sebagai CTO, Menteri Dalam Negeri sebagai CRGO, dan Kepala BRIN sebagai CRIO-nya.